Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu perkenalkan bahwasannya Ibu bernama Endang Supraweti, nanti yang akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak, Ibu mengingatkan bahwasannya di dalam mengikuti MPLS ini, anak-anak diharapkan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Dan nanti anak-anak ada absen. Pertama, absen lewat link. Kedua, absen lewat YouTube, yaitu streaming. Nanti anak-anak bisa menyebutkan atau mengetik nama dan asal dari kelas apa. Anak-anak, Ibu juga mengingatkan bahwasannya di masa pandemi ini, kiranya anak-anak wajib mengikuti protokol kesehatan, apa yang dikatakan oleh pemerintah sesuai dengan edaran. Anak-anak jangan keluar, anak-anak harap di rumah, makan yang banyak, minum yang banyak, hidup bersih, dan jangan lupa jaga jarak walaupun tetap di rumah. Bisa kita mulai materi pada hari ini, kiranya anak-anak bisa menyiapkan diri. Sebelum memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, tentunya anak-anak mengerti, mungkin di kelas SMP dulu pernah diajarkan tentang bagaimana sih berbangsa dan bernegara itu yang baik, dan bagaimana sih kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Tentunya anak-anak sudah mengerti, tetapi di materi MPLS ini mari kita belajar bersama-sama. Ibu mengingatkan apa sih itu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak, bahwasanya di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda, terutama di anak-anak yang masuk di sekolah SMA saat ini. Makanya diperlukan adanya materi kesadaran berbangsa dan bernegara sedini mungkin. Kalau anak-anak ini kan umurnya sudah istilahnya menginjak dewasa, jadi egoisnya itu terlalu tinggi, sehingga diperlukan materi ini untuk mengingatkan bahwasanya anak-anak itu adalah warga negara yang baik. Pemerintah pun ikut bertanggung jawab mengemban amanat memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya bila rakyat Indonesia sudah selesai. Ibu ulangi, pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan dirinya dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang ini anak-anak merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering adanya bergejolak, di antaranya
ada tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, kemudian adanya keributan massa, pengerahan massa berakibat dari ketidakpuasan dari hasil pilkada. Perebutan lahan pertanian di daerah-daerah, kemudian lahan pertanian dengan hutan, di hutan dengan pemerintah sekitar. Kemudian ada perebutan tambang, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang kita lihat di media televisi ataupun kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kesadaran diri, dari kemauan diri sendiri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, dan ketulusan untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya merupakan perhatian dan tanggung jawab kita semua, bukan pemerintah saja, bukan aparat penegak hukum, tetapi kita semuanya sebagai warga negara yang baik untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial tingkat pemuda. Contohkan, anak-anak sekarang ini kan egosnya tinggi. Duduk berkerumun dengan temannya ataupun duduk dengan keluarganya. Semuanya sekarang itu hanya memperhatikan HP-nya masing-masing. Tidak berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Padahal banyak persoalan loh anak-anak, masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Apa saja, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, karena dengan terbentuknya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan tersebut. Maka dari itu, bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Jadi bangsa kita itu bisa kuat dengan dirinya sendiri. Sehingga bangsa kita akan menolak dari gangguan dari negara manapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Disitulah pemuda telah melakukan langkah konkret dan melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme anak-anak dan nasionalisme. Tentunya anak-anak sudah mempelajari dan sudah mengetahui apa itu patriotisme dan nasionalisme. Di dalam masyarakat itu bagaimana? Upaya bela negara setiap warga negara merupakan kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakan dengan rasa penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Jadi timbul dari hatinya masing-masing, timbul dari dirinya. Kemudian adanya rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Keikutsertaan sertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta kita terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Nilai-nilai negara, nilai-nilai bela negara yang harus dipahami, yaitu antara lain adanya cinta tanah air. Anak-anak sudah mengerti bagaimana cinta tanah air, yaitu kita dapat mewujudkan semuanya dengan cara kita mengetahui sejarah kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga kita, menjaga lingkungan kita, dan pastinya akan menjaga nama baik negara kita. Warga negara yang baik tentunya mengetahui sejarah berdirinya negara kita, mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya atau bangsa kita. Anak-anak tentunya sudah tahu apa sih tujuan bangsa negara kita, apa sih cita-cita dari bangsa Indonesia. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar kelompok, perkelahian antar perorangan, dan menjadi anak bangsa yang prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Anak-anak pun juga bisa ikut serta di dalam kehidupan sehari-hari. Contohkan, anak-anak sekarang ini sudah masuk di SMA Negeri 1 Ndawar Blandong. Jadi anak-anak wajib mematuhi peraturan yang ada. Itu merasakan hal yang kecil, tetapi kita sudah mencoba. Kita sudah memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa kita. Selanjutnya yaitu adanya Pancasila. Anak-anak sudah mengertikan apa itu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi kita. Ideologi warisan leluhur. Ideologi merupakan warisan dari para pejuang kita yang sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan ideologi yang lain. Karena ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Pancasila itu bukan sekedar teoritis dan normatif, tetapi diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Adanya suku, adanya budaya, adanya etnis, dan masih banyak yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang plural. Maka dari itu dapat disatukan dengan Pancasila. Ingat semboyannya anak-anak. Walaupun ada perbedaan, kita merupakan tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Mengerti ya? Selanjutnya, yaitu tentang rela berkorban. Dalam mewujudkan bela negara atau keikutsertaan di dalam menjadi warga negara yang baik, kita harus rela berkorban anak-anak untuk menjaga nama baik bangsa dan negara. Apa yang dapat kita laksanakan? Contohnya, yaitu adanya perhelatan SEA Games. Anak-anak tentunya mengetahui apa itu SEA Games, yaitu para atlet dari Indonesia berjuang membawa nama baik bangsa, mengharumkan nama bangsa, sehingga para atlet itu berjuang untuk meraih kesuksesan. Itu merupakan contoh yang dapat kita laksanakan. Itu hanya contoh sebagian saja, tetapi anak-anak bisa memberikan yang terbaik juga sesuai
dengan kemampuan yang anak-anak miliki, sesuai dengan talenta yang anak-anak miliki. Kemudian yang kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara. Yang dimaksud yaitu kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, kerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Jika nanti anak-anak sudah lulus kemudian bekerja, itu kamu jalani dengan baik. Itu nanti yang dapat kalian persembahkan untuk bangsa dan negara. Untuk saat ini anak-anak bisa itu yang tentang kedisiplinan. Itu merupakan sumbangsih anak-anak bagi bangsa dan negara. Kemudian apabila kita mengerjakan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan negara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah, juga sosialisasi di dalam masyarakat akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme. Untuk lebih jelasnya nanti didalami pada waktu pembelajaran PPKN, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harus menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran yang baik. Sekarang kita akan membicarakan tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Tetapi anak-anak perlu kalian ketahui, nasionalisme itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsanya secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain itu rendah. Bangsaku ini loh yang terbaik. Bangsa yang lain tuh tidak ada artinya. Hanya bangsa saya yang terbaik. Itu anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas. Yaitu sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa semuanya adalah sama. Itu sikap nasionalisme. Ini menurut para ahli, Han Kohn, itu mengatakan bahwa nasionalisme itu merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu itu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Kemudian kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ini sesuai dengan teorinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Bahwa kita semuanya itu adalah sama, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian mengembangkan sikap toleransi anak-anak. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ini. Kemudian ada 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Apa saja itu? Ini diantaranya. Kita harus menghindari adanya rasa sukuisme. Menganggap sukunya yang paling baik. Suku yang lain rendah atau jelek. Kemudian kita mengejek atau menjadi bahan guyonan. Itu tidak boleh. Kemudian adanya rasa kaufinisme. Menganggap bangsanya yang paling unggul dibanding dengan negara-negara yang lain.
Itu harus kita hindari. Kemudian ada ekstremisme, yaitu mempertahankan pendirian dengan cara apapun. Pokoknya pendirian kita itu adalah yang paling baik. Itu salah anak-anak. Kemudian provinsialisme, bahwasanya provinsinya itu adalah yang lebih baik. Itu tidak boleh. Kemudian sekarang adanya patriotisme. Apa sih patriotisme itu? Ciri-cirinya yaitu adanya cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi maupun golongan, mempunyai berjiwa yang pembaharuan, kemudian tidak kenal lelah dan tidak putus asa. Itu ciri-ciri dari patriotisme. Anak-anak, tentunya kalian sudah memahami tentang bagaimana itu nasionalisme, bagaimana itu patriotisme. Ibu mengingatkan, siapa yang belum absen, silakan untuk segera absen. Anak-anak, bahwasanya nasionalisme dan patriotisme itu dapat kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal yang kecil apapun. Anak-anak itu pasti sudah melakukan, tetapi anak-anak itu tidak mengerti ini termasuk apa. Seperti itu. Untuk itu, di akhir pembelajaran, adanya tugas yang harus kalian kerjakan. Dan tugas ini nanti akan kalian kerjakan, kemudian kalian upload di link yang sudah dibagikan seperti biasanya. Ingat anak-anak harus mengikuti materi ini dengan baik sehingga anak-anak akan mendapatkan seluruh materi yang ada, kemudian nanti anak-anak mendapatkan sertifikat bahwa kalian telah melaksanakan MPLS dengan baik, termasuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Ini tugasnya anak-anak, tugas individu. Anak-anak membuat contoh implementasi sikap patriotisme. Yang pertama, sikap patriotisme di dalam keluarga. Itu apa saja? Sekolah, masyarakat, dan bernegara. Anak-anak membuat satu contoh. Jadi anak-anak ada 5 contoh tentang sikap patriotisme. Demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga kalian mengerti dan memahami sehingga anak-anak menjadi anak-anak bangsa Indonesia yang baik, yang unggul, yang bisa menjaga nama baik bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya Ibu minta maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, terima kasih.